نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه وعلينا أجمعين. الفاتحة إلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى أرواح آبائه وأمهاته وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والقروبيين والروحانيين وحملة العرش والحفظة والكتب والسفر والحافين وسائر جميع الملائكة وجميع الصحابة والقرابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وإلى حضرة أرواح أئمة المجتهدين ومقلدين في الدين والعلماء العاملين والشهداء والصالحين والفقهاء والمحدثين والقراء والمفسرين والسادة الصوفية والمحققين وأولياء القونين أينما كانوا من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبرها شمالها وجنوبها خصوصا إلى أرواح الإمام جلال الدين السيوطي والإمام جلال الدين المحلي والإمام ابن حجر الأسقلاني والإمام ابن الزرنجي نافعنا الله بهم وبعلومهم وعلوم شيوخهم وأمدنا بمددهم وأفاض علينا من بركاتهم في الدارين آمين. الأرواح جميع شيوخنا وشيوخنا وآبائنا وأمهاتنا ومن له حق علينا ومن أحسن إلينا ومن أوصى واستوصانا بالدعوات الخيرات لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. شيء لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وأمدنا بمدده في الدارين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال إني أعلم ما لا تعلمون إلى أن قال فقالوا لن يخلق ربنا خلقا أكرم عليه منا ولا أعلم بسبكنا له ورؤيتنا ما لم يره. Faqalu maka ngucap pasirah malaikat. Ketika Allah Subhanahu wa taala terbudak kepada malaikat, ayat malaikat engkau bakal akabai khalifah nang bumi. Maka para malaikat terbudak Allah Subhanahu wa taala apa-apa ajunan bakal akabai makhluk saakabai kerosakan nang bumi ban akabai hilina dara nang bumi. Karena saling matain, saling atokaran. Setengah abtinah para malaikat selalu tak bu ambu nyociakin ajunan, mocih ajunan, nyociakin ajunan. Maka teman Allah Subhanahu wa taala nang bayi, engkau dia lebih tahu ketimbang baan dia tak tahu apa, nang. Maka malaikat ni kan akar retak, akar retak dalam tanah. Napa keretak ke malaikat? Faqalu maka ngaca sapa malaikat la yakhluqa rabbuna, tak bakal ada yakin rabbuna pangerana kita, pangerana kaulah saja. Khalqan daka makhluk akrama selebih mulja alaihi mongko Allah minna ketimbang baabaan. Ketimbang kita. Ketika Allah Subhanahu wa taala nyanggah ojaan malaikat, nang bayi lah bentak tahu. Nang maka malaikat akrat taki. Angki ngireng menabi ajunan ki ada tiyakin makhluk atau ren. Tapi nang keretakan ini kan makhluk ruwa tak lebih mulja ketimbang baabaan engkau selebih mulja. Allah tidak akan menciptakan makhluk yang lebih mulia dari kita di sisinya, di sisi Allah Subhanahu wa taala wala a'lama
bentak lebih alim. Alasna malaikat akhirat ngengak kini karena balisab kina lahu, karena akhlukna beabaan para malaikat lahu dak makhluk. Karena kita ini adalah makhluk yang pertama diciptakan. Jadi seandainya Allah menciptakan khalifah nang bumi, ini kan nang kereta ke malaikat, malaikat ngucap aja mengatakan bahwa makhluk itu enggak akan lebih mulia dari kita, dari para malaikat, karena kita yang pertama kali diciptakan. Kita yang diawali di dalam penciptaannya. Ini alasan yang pertama. Yang kedua, wa ru'yatina benengalena beabaan malam yarahu. Mada ke perkara lam yarahu setak nengalen pasera khalaq makhluk atau khalifah la huda kama. Ini kan yang kereta lagi. Di dalam benak para malaikat mengatakan, walaupun nanti Allah menciptakan khalifah, khalifah itu enggak lebih mulia dari kita-kita, karena kita-kita nikah para malaikat diciptakan dahulu daripada makhluk le atau Adam, dan kita lebih mengetahui atau melihat sesuatu yang tidak dia lihat, kita mengetahui sesuatu yang tidak dia ketahui. Ini kadang keretak ke malaikat keretak nggak kini kah Allah Ta'ala mau ingin keretak ke malaikat kini kah dekin yang budi ini ke badan. Maka dalam fahalaqallahu ta'ala, maka yakin Allah Ta'ala maha luhur Allah Adam adakah Nabi Adam, Allah atat yakin Nabi Adam min adimil ard, dari permukaan bumi. Jadi Adam ini kan kata-kata Adam itu diambil dari kata adimil ard. Kenapa? Permukaan bumi, tanah maksudnya. Berarti mun anak torona Adam berarti tanah. Manusia tanah. Manusia itu enggak ada yang tercipta dari api, apalagi dari cahaya. Manusia itu tanah, karena manusia itu adalah Adam. Adam itu min adimil ard, dari permukaan bumi, dari tanah. Maka Allah Ta'ala menciptakan Adam min adimil ard, dari permukaan bumi, ay wajhiha, dataran bumi. Bi an qabadah, proses dalam proses penciptaan Allah terhadap Nabi Adam, bi an qabadah minha, kalaban Allah meregem minha dari bumi, qabdatan sepergeman, min jami'i alwaniha, dari sekapina warna-warna berna-bernana bumi. Jadi diambil segepalan, dari kalak segepalan dari semua lapisan tanah sebadan yang bumi. Barisan apanya? 60 warna, 60 macam tanah, dari yang paling jelek sampai yang paling bagus. Kalak kan ini jadi satu gepalan sepergeman. Dari kenikah Allah menciptakan Nabi Adam. Mereka lah sekepelan dari semua lapisan tanah dengan 60 warna itu. Wa ujjinat, mereka nikah wa ujjinat ben yatunin bil miyahi, kalaban banyak-banyak aing al mukhtalifah se pita-pita. Pada aing pada dia warnanya sama, warna airnya 60 juga, sesuai kalaban tanah. Jadi tanahnya itu 60, bil miyah al mukhtalifah ala asfil alwan, sesuai dengan warnanya. Oke. Jadi tanahnya itu warnanya ada 60, airnya juga 60. Diadoni, diatunin, dicampur gini apa? Ada penatunan tepung roh. Ada dia. Wa sawwahu, ban Allah atat yakin huda ka Nabi Adam.
Wa nafakha. Pas pada agak tung patungan lo kana. Wa nafakha ban. Oh, seperkeman nika dari semua warnanya. Jadi satu gepalan itu dari semua warna. Satu warna, satu gepalan. Satu warna, satu gepalan. 60 warna itu diambil satu gepalan, seperkeman. Ya. Satu warna, seperkeman, sewarna boleh, seperkeman, sampai segitu ke nikah. Benih penciptaan Nabi Adam itu satu gepalan, satu perkeman kan. Seperkeman lo boneka loh. Tung-patungan aja. Jadi satu gepalan, satu warna, sampai 60 gepalan, 60 warna. Setelah itu iya tunin campur kelebihan ain. Warnanya sama, 60 warna. 60 macam air. Mereka ini pas dibentuk menjadi manusia, beda elonga, beda mahatana, patung. Makanya orang yang kebayan patung ini tahu le, haram hogoi. Karena ini kan menyerupai terhadap penciptaan Allah. Haram membuat patung itu, gambar patung itu haram. Mon kena ini haram. Mana gabe patung tak kena. Artinya sekiranya tidak ada anggotanya itu, patung gelak ini kata udi, misalkan agabe patung yang ada cetakah. Kira-kira manusia itu kalau gak ada kepalanya, ini kok udi nama mati? Hah? Mbian mau tidak cetakah udi nama mati mian? Bengkeban. Tak kira udi aja. Hantu aja. Mungkin tidak sokonan, ini bisa udi. Mau tidak tanam bisa odi, tidak elong bisa odi. Jadi kalau membuat patung itu sekiranya tidak ada atau tidak lengkap, cuman ketidaklengkapannya tidak menimbulkan dirinya itu, makhluknya itu mati. Misalkan ada lobengah, ada elongah, ya kan? Benih tidak lobeng lah, ada elongah. Mau tidak lobengnya berarti kan ya mati iya, kalau bisa nyabah, nyabah lebat dimah, lebat colon dia. Ada manusia itu apa? Bernafas melalui hidung. Ada elongah, misalkan kebe patung ada elongah, tak haram. Kebe patung ada kobengah haram, ada sokona haram. Mentera jeta tak haram. Ya, atau separuh nah. Buat patung separuh badan. Dan setengah tabu. Jadi mau bedo orang mau di setengah tabu. Tabu nu setengah. Beni ada sokona mendak sokon beda aja. Tabun beda. Ada tabun tak ada separuh. Beda aja. Ada. Mendadak sokon beda kan? Lengkap, nggak ada tangan, tidak ada kaki, beda aja. Yang mendadak tabun ini kita bisa, karena udara itu masuk ke dalam lambung, katabu gini kan. Yang mendadak tabun dari rumah, boleh, karena orang itu nggak ada perutnya, tidak tabun, maka tak gerodi. Faham ya? Jadi kalau membuat patung yang haram itu sekiranya lengkap atau tidak lengkap, cuman ketidaklengkapannya itu sehingga bisa odi, jadi haram pun. Entah bisa odi ada cetakah, ada tabun, ada kerung nah, ada eroma, dan ini kata haram. Pon. Maka Allah Taala samaran adat yakin Nabi Adam wa nafakha an yuqasir Allah fihi dalam Adam ar-ruh ada keruh. Nah, etiopakin ruh ke dalam patungan Nabi Adam.
Ketika ditiupkan ruh kenika, maka maka tetip asal Nabi Adam hayawanan panika makhluk odi. Jadi hayawan itu artinya makhluk hidup. Wa inna daral akhirata lahiyal hayawan, ya. Jadi rumah akhirat itulah rumah sejatinya, rumah hakiki, rumah kehidupan yang betul-betul odi. Kalau kehidupan dunia ini kan rumah sementara, semu, bukan kehidupan yang nyata. Mare odi mate, odi mate, odi mate. Itu dunia. Tapi kalau akhirat hidup deh ya. Ngadung tidak mati nah. Akhirat itu nggak ada kata kematian. Orang masuk surga hidup selama-lamanya, neraka hidup selama-lamanya. Ada mati nah. Dan ini kan saya baca darul akhirah lahiyal hayawan, kehidupan yang sejati akhirat ini kan. Dunia ini kan pada mati nah, maka bukan kehidupan yang sejati. Jadi kata-kata hayawan itu adalah odi seseorang guna. Mbian hayawan, hewan. Kamu hewan. Ya kan? Manusia hewan. Ada ajam hewan. Sapeh hewan, rengi hewan. Mbian hewan mbian. Keben lain. Iya lain itu. Mon keben ini lain buat deh. Ngocak hewan, mon hewan iya. Ya mana ngocak hewan ben orang terima. Iya saya emang hewan. Emang kenapa? Kamu bukan hewan. Hantu berarti. Kemudian hewan berarti keben. Ya nggak apa-apa, saya hewan, kamu binatang. Balik ya. Apa bedanya hewan dengan binatang? Beda. Kalau binatang itu kan bahasa Indonesia. Arahnya itu maknanya kepada ayam, kepada bukan manusia, bukan. Kalau hayawan itu bisa manusia, bisa binatang. Makhluk hidup, bisa jin, bisa malaikat. Ini kan hayawan. Binatang khusus ke hewan ternak. Hewan ternak, ini binatang ya. Ketika Allah meniupkan roh, maka Nabi Adam menjadi hewan. Hassasan saya bisa arsah, meniseting, arsah, terasa. Badaan kana sanastada nabada pasada Nabi Adam jamadan paneka makhluk tidak bernyawa. Makhluk mati, jemat, jumut ini kan tidak terpengaruh. Jumut ini kan nyaman, makhluk yang tidak memiliki pengaruh. Ya terkop nong, ya kan? Kontoen nong, cobain nong. Patung lah, jumut ini kan nyaman. Patung karomon, patung roda rumah men. Tekambian binyerebi ada patung yang nang bakun. Mon pada patung ya, bisa rebiin man yang pas mantep. Gede burung ya ini. Kok ini sentem banji. Rajin lah berarti ya. Patung ini kan nyaman jamat, makhluk mati, makhluk tidak bernyawa. Nah, ketika Nabi Adam masih diciptakan tanpa roh, ini kan jamat. Ketika ditiupkan roh menjadi hassas. Hayawan hassas, makhluk yang bisa merasakan. Mohon dipuji. Kau pengen? Kau pengen apa? Kembang. Kau pengen kembang? Ya kan? Senang. Itu biasa. Jadi fitrah manusia itu kalau dipuji biasa, senang. Kalau dicaci maki, pegel. Itu biasa, normal berarti. Normal. Hassas, punya perasa.
وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. وعلم بن مرق ngacarakin Allah Adam ada ke Nabi Adam al-asma ada ke banyak-banyak nyama ay asma al-musammayati tekasada banyak-banyaknya mana perkara-perkara seandi nyama mun tak andi nyama tak ya cerim nyama tadi nyama keng ngoning Nabi Adam ke barengan keng redem tadi nyama ada nyama mana nah tadi nyama ya tak ya cerimnya mana karena tidak memiliki nama. Jadi Nabi Adam nih Allah Subhanahu wa taala mengajarkannya nama-nama. Allah itu mengajarkan kepada Nabi Adam apa? Benda plus namanya. Arya Ria, nyamana Ria, Ria, nyamana Ria, nyamana Ria. Oh ini Nabi Adam. Mengetahui semua benda plus nama-namanya. Termasuk apa? Mengetahui bahasa, ragam bahasa di seluruh dunia. Orang cak metu lagi Nabi Adam. Mana pun tabun masduki dok, kena dok. Ada iki mana Nabi Adam baru cak saking ya. Cak saking odi sedere. Nabi Adam oning. Kuni pasang bahasa Arab. Kita metu lagi ya dok, ya dok, kena. Iya. Bahasanya benih logatnya mau logatnya tak berban gula kan bahasanya itu bahasa Madura oning Nabi Adam bahasa Madura dengan variasinya ada yang kasar ada yang halus ada yang sedang oning Nabi Adam nih walaupun bukan orang Madura Nabi Adam nih orang kama ya Nabi Adam nih orang kama orang kamu Nabi Adam? Siapa tahu? Nabi Adam orang kamu? Ayo. Orang di mana Nabi Adam ya? Ke rumah. Ada tahu? Nabi Adam nih kan orang surga. Oh, anjir. Jadi domisilinya Nabi Adam itu adalah surga pertama kali. Allah setelah menciptakan Nabi Adam, Allah menempatkan Nabi Adam itu di surga. Ada ya yusir di apa bahasa mungkin diasingkan ke dunia. Diasingkan ke dunia. Jadi tempatnya Nabi Adam itu surga. Tempat golongan biyan nih kak kampung halaman kita nih ke surga karena benih neraka. Mun bade menosan nih abali ke neraka harus salah alamat berarti. Salah alamat. Kenapa ya? Gara-gara tidak mengikuti aturan. Yang mengetahui jalannya adalah Allah ya surga jalan Ariyah sehingga cek lebat jalan Ariyah mau lebat kaki lebat jalan Ariyah berarti masuk ke dalam neraka tak terocak cengkal di mana apa bandel nih cengkal dikasih tahu nggak mau sama yang tahu nih kak bense oning nih kak Allah Taala maringin oning montro masuk surga montro abalia kak kampung ngasih asli ya silana bejeng zakat puasa silaturahim murah senyum ya. Berarti mon tidak murah senyum merongok nyerotong itu bukan jalannya salah alaman tadi. Jadi kampung halaman kita asli mereka
surga. Nabi Adam ini kan kampungnya surga. Bahasa surga bahasa Arab. Bahasa surga itu bahasa Arab. Mak bisa Nabi Adam oning bahasa Madura dengan semua langgam, dengan semua lahjah nikah dialek, dengan semua dialeknya. Ada yang halus, sedang, kasar, cek kasar, cek halus, oning gaya-gayanya. Madura nikah itu ada bahasa model agak ring bencong kan, tinggal petang. Banda maaf. Oh engkau dengar, ya. Padahal beriring bencong ji. Cuman bahasanya seperti itu, dialeknya nggak gini aja. Gayanya ada. Oh, kalau bahasa Bangkalan, kalau tidak lo, ya kan? Meringakan, nje. Kalau bahasa Bangkalan itu beninje, lo ngakan, ya. Nje, engkau lo ngakan, nje engkau tak ngakan. Ya. Bahasa situ Bondo. Jadi mana bahasa situ Bondo, ya kan? Nabi Adam oning, walaupun bukan orang situ Bondo, bukan orang Bangkalan, oning Nabi Adam dengan semua. Ya, karena apa? Diajarkan yang sama yang maha menciptakan. Saya baca ilmu laduni nggak kan? Ilmu laduni ini kan. Tidak belajar, cuman andi ilmu. Karena langsung Allah Taala saya ngajarin. Jadi ada orang-orang model-model Nabi Adam yang zaman mangken ini kok ada. Ada ceritanya di Madura itu ada orang mondok di pondok pesantren, mari ngaji, nyari cukup nang songai. Nyari cukup nang songai. Jadi ulama raja. Padahal tak bejeng nih kan. Kun suruh ngaji, bukti ngaji deh ya. Waktu bejeng. Mereka nikah nyari cukup nang sungai. Bening apalagi Quran. Tapi orang yang nikah dikasih ilmu cek nirwen mon banyak. Ini tak potongan mon banyak. Lah cek nirwen. Bagaimana mereka? Oh seperti apa jeng? Seperti ngaji. Ya, dia ampun. Lain ya, pilihan Allah ni. Ilmu laduni ini kan ilmu dari Allah. Sesuai kalau berniat, ya mungkin orang yang kenikah tidak punya apa-apa senikah. Jadi setelah kewajibannya selesai, mereka ngaji, mereka bejeng, kewajiban pondoknya selesai, mereka nyari nafkah mungkin nggak kenikah. Ada kenyataan ini. Ya termasuk wah. Nabi Khidir. Ya kan? Nabi Khidir ini kan termasuk seorang nabi yang memiliki ilmu laduni, diajarkan langsung oleh Allah Ta'ala tanpa mondok dan pondok pesantren. Ya kan? Gak ada ceritanya Nabi Khidir ini kan mondok di mana Nabi Khidir? Mondok di pondok pesantren misalkan A, B yang ada. Nabi Khidir ini kan ya, termasuk nabi yang ilmu laduni. Ya semua para nabi orang kena, karena wahyu dari Allah semua para nabi. Cuman kan kalau khusus Nabi Khidir ini kan ada yang mengatakan nabi, ada yang mengatakan rasul, ada yang mengatakan bukan nabi, bukan ada beun. Padahal ini nabi. Nah, jadi Nabi Khidir itu ada yang mengatakan bukan nabi. Berarti kalau bukan nabi, kok bisa mengetahui? Nah, ilmu laduni ini kan. Mun nabi mengetahui wahyu dari Allah melalui malaikat, ya kan? Malaikat yang mengajarkan Nabi Muhammad melalui Jibril dari Allah Ta'ala. Maklum mana bisa dimaklumi. Kalau para nabi, para rasul mengetahui bisa dimaklumi. Mon beni nabi, beni rasul, para wali. Karena Nabi Khidir itu ada yang mengatakan bukan nabi, bukan rasul, tapi wali.
hamba biasa, manusia berben nikah. Cuman diangkat menjadi kekasihnya Allah. Allah Subhanahu wa taala ngajarakin Nabi Adam banyak nyamah. Semua nama-nama diajarkan kepada Nabi Adam. Maka nikah karena dari sisi ini Nabi Adam nikah lebih mulia ketimbang malaikat. Mon malaikat niku kan ngauningin bareng ah. Oh re. Iya, tahu ya. Tahu. Tahu malaikat ya. Ada. Tahu mau jeling lamba juga. Ya. Tahu kapi, apa bisa tahu? Yang penting yakin apa nyaman. Tahu ya. Malaikat ya. Kuno ning kebereng ah. Bener-bener anak fajir. Ya kan? Wong gedeng tahu fajir. Nah, wong gedeng ya kakan. Ya kan? Mun apa ya? Ada cerita fajir berapa ya? Karena oning ada bahaya dia. Jadi nalurinya itu tahu dia ini membahayakan. Mun bergedeng mereka kalah kakan. Yang penting yakin kan. Dede apa nyaman dede? Tak kira jawab ya. Padahal kita tahu bentang. Atau yang usia 2 tahun sekalipun, ya kan? Lah oningnya mana? Karena kalau diajarkan namanya itu bisa mengetahui. Kayak mau tak ajarin, bisa tahu oning. Oning jak ini kah nase, oning jak ini kah gedeng, oning jak ini kah susu. Tapi kalau tidak dikasih tahu, oh ini namanya susu, ini namanya pisang, ini namanya nasi, tak kira oning. Kunoning bareng ah. Ya baru bian. Ada tanah apa ya? Biar oning. Ini kan ini kenapa? Tanah apa? Tanah sebenarnya itu tanah apa ya? Oning. Hah? Berzoning. Tanah nengkat tuh nih kan model tanah nengkat tuh nih kan berzoning. Tanah apa? Oning kebareng, oh iya ini tanah. Cuman namanya tanah apa nggak tahu. Nabi Adam oning, ore tanah. Yang mana tanah dari ya. Tanah ria. Malaikat nggak gini ya. Jadi malaikat itu hanya mengetahui barangnya, tanpa mengetahui nama barangnya. Sedangkan Nabi Adam ini kan lebih alim ketimbang malaikat. Mau Nabi Adam mengetahui nama plus barangnya plus nama barangnya itu. Tapi mau malaikat dia pun ngauningin berengah. Dan semua bahasa Nabi Adam ini mengetahui semua bahasa. Bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Cina, bahasa Jepang. Ya. Bahasa Indonesia di Indonesia ada bahasa Sunda, ada bahasa Jawa, ada bahasa Madura, ada bahasa Bali, orang Bali, ya kan? Ada bahasa Bugis, Mandar, Batak, Melayu. Nang Indonesia bahasa Dayak, ya kan? Di Kalimantan itu punya bahasa sendiri. Bahasa Kalimantan. Bahasa Jawa sendiri berapa langgam, berapa variasi, punya kan? Ada Jawa Kromo, ada Kromo Inggil, ya kan? Jawa. Oning, walaupun bukan orang Jawa, walaupun bukan orang Madura, walaupun bukan orang mana-mana, Nabi Adam ini hanya orang surga. Bahasanya bahasa Arab. Bahasa resminya. Jadi bahasa resminya Nabi Adam ini bahasa Arab. Sama dengan Indonesia. Bahasa resmi negara Indonesia adalah Indonesia. Cuman apakah orang Indonesia tidak mengetahui selain Indonesia? Aneh. Pada Nabi Adam nggak nikah. Bahasa resmi surga Arab. Cuman apakah Nabi Adam hanya mengetahui bahasa Arab? Enggak, semua bahasa di seluruh dunia yang kemudian tersebar di anak turunan Nabi Adam, ini kan Nabi Adam mengetahui.
Maka Nabi Adam ini ada ki interogasi berinteraksi dengan anak putunya, anak turun Nabi Adam ini kan one. Dari cara bertamu Nabi Adam, so Nabi Adam bahasa Arab. Engkau yang matur kok gendung kok tahu belajar bahasa Arab. Dari mah kok cara dekinya apa Nabi Adam Bang, aku bersama tuh kon. Padam deh. Padam. Kerong dengan biar padam. Ngerti Nabi Adam. Ikan makanya cerita dalam ketika di akhirat itu kelak, ya kan? Semua manusia ini pertama kali buruk Nabi Adam, karena wujud. Benih buruk kamu tak. Jadi wujud manusia ini kan Nabi Adam. Oh, datang wujud ya. Minta selamat ke tang wujud. Entar buruk ke Nabi Adam. Bah, pesan makin bah ya. Jangan orang matur. Yang matur ya. Bah, marah bah, selamat ko bah, di dapur neraka bah. Aku takut ko bah aja. Orang matur ya, dong, dan acung kan Nabi Adam. Dan acung. Keringakin ya, jong. Entar nyelamat akin kaki. Kau minta atau selamat benjo ya Nabi Adam. Awalnya Nabi Adam buruk. Entar ke Nabi mencoba. Entar Nabi Nuh tak bisa, entar Nabi Ibrahim tak bisa, entar Nabi Isa tak bisa, Nabi Musa tak bisa, entar ke Nabi Muhammad. Cerita deh iya singkat. On. Ini. Kullaha sakapina bahasa. Sakapina nyamanah bareng. Sampai sebelah gini, dari yang paling mulia, benda yang paling mulia sampai benda yang terkecil yang paling hina itu Nabi Adam mengetahui. Kenapa contohnya kata hatal qas'ah. Sampai nyamanah qas'ah. Qas'ah ini kan wadah dari kayu. Tebete dari kayu. Ini kok qas'ah. Nampan. Kan dari kayu kan? Benih dari atom. Nampan dari kayu. Wal qusai'ah. Qusai'ah ini kah? Nampan keni dari kayu. Jadi mon qas'ah nampan seraja. Mon qusai'ah nampan keni dari kayu. Ada apa nyaman? Ada apa? Oh, nampan. Nyaman apa? Oh, mon aja qas'ah. Mon keni qusai'ah. Ayo. Wal faswata ban daka kentok. Jadi ini kan maksudnya ini kan dari dari yang paling mulia, nama yang mulia, benda yang mulia plus namanya sampai sesuatu itu yang hina. Kenapa? Kentok aja. Oning nyaman iya. Jadi kentut itu macam-macam. Kentut berdasar suara, ya kan? Bersenjuk. Oh, mau suara ruah sampai terbeceng dia. Mau sesep ruah se cok ngicor. Tiba-tiba ada apa? Lah kini kan nyamanan apa gini? Mau kita kan bahasanya semua kentut. Padahal pada nyaman gini kan? Kentut mau tidak munyin nah apa nyaman? Mau pada munyin apa? Ben seta amunyi gini kan ada dua, ada yang halus, ada yang bunyinya itu gelembung. Kita bunyi, ya kan? Jadi yang tidak berbunyi itu ada dua versi. Ada yang bunyinya itu halus, lepasnya itu plong ya. Itu halus berarti. Bedes yang ngeblung. Kita bunyi aja. Kita bunyi. Ya kan? Ada yang bunyi.
brot. Mondin wildan beni brot ya, brot ya. Aja pun ben brot ya. Aja lenda. Mondin stuki beni brot ya, brotot. Ada mas stuki. Ya. Faswa ni kan kentok sekeluar dari yang mau kentok ni keluar dari budi. Jadi mereka kentok keluar dari ada juga. Enggak. Kentok dia ya. Kentok saya tidak. Jadi faswa itu adalah kentut yang tidak memiliki suara. Mun keras, kini kenyaman faswa. Mun keras, agak lembung roh. Kan tidak suara nah. Ada suara nah. Seandainya disuarakan itu kayak ini, blok deh. Blok deh. Kayak ada suara nah. Itu namanya faswa. Mun ada muntak keras. Kayak ada suara nah. Kalau seandainya disuarakan ya, jadi kalau kentut itu ada yang bersuara, ada yang tidak. Yang tidak bersuara ada dua, ada yang keras, ada yang halus. Kalau disuarakan yang keras ini kayak bergelembung, gelebuk deh, gelebuk. Kayak ada suara nah. Lagi ini nyaman wah mon anus set deh, kayak ada suara kia. Itu namanya fusayyah. Wal fusayyata. Jadi mau tanyakan Nabi Adam ya kan. Ini kan apa modelnya ini kan? Oh ini Nabi Adam. Oh, artinya mana? Durot. Mau nikah? Tak suara. Ente udah menjia. Bangkit berusaha keluar berkeras penjara benda sana. Keras. Oh. Faswa. Mon alos fusayyah. Iya. Mon kentok bersuara apa? Bahasa Arab apa? Durotun. Arab apa? Ada drot, drot, nah. Pret. Ya, ada durot nyaman bisa suara. Jadi kentut kalau bersuara itu namanya durot. Kalau tidak bersuara, kalau keras santak deh ya. Santak. Tanpa suara namanya faswah. Kalau kecil namanya fusayyah. Nabi Adam morning dari barang semulja plus nama-namanya sampai barang seenah, benda yang hina, perkara yang hina plus nama-namanya Nabi Adam mengetahui. Wal miwarafata bandaka sendok Nabi Adam morning. Oh ada sendok Indonesia, made in Indonesia, sendok made in China, sendok made in Arab. Oh ada yang Nabi Adam. Mabisa uning darma bi an alqa fi qalbihi ilmaha. Kalaban Allah taala aparing oning fi qalbihi dalam pangkedik Nabi Adam ilmaha da ka ilmona asya atau musammayat. Nah, disebutnya ilmu laduni kan sini kan. Pon ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. ثم عرضهم maka kamu kare-kare madang ngakin pasrah Allah deka perkara-perkara seenya main pula. Summa aradahum maka kare-kare madang ngakin pasrah Allah
hum daka para malaikat. Oh, hum daka perkara-perkara senyamain. Ail musammayat tegese banyak-banyak perkara senyamain. Wa fihi taghlibul uqala. Sini kakak, nikah kan tafsirannya ini ke musammayat. Musammayat nikah benda sesuatu yang punya nama itu kan ada yang punya akal, ada yang tidak punya akal. Ore malaikat berarti punya akal. Ore jin saya nggak ya tidak? Ada jin dan nyaman aja. Ada iblis nyaman ada iblis. Ada malaikat. Ada Jibril, Mikail. Ada Arsy, ada langit, ada bumi. Ada surga, ada neraka. Di antara nama-nama yang benda-benda yang punya nama itu ada yang berakal. Maka aku hum kan tuh nika. Nika nyaman taghlibul uqala. Memenang deka seandi akal. Bani yang kui wa arada thumma aradaha. Bani Allah Taala menampakkan kepada benda-benda mati yang tidak punya akal. Tapi thumma aradahum. Bani thumma aradaha. Kemudian Allah Subhanahu wa taala metengakin ke perkara-perkara atau benda-benda yang memiliki nama heula alal malaikati ing atasen banyak-banyak para malak. Yang atasen banyak-banyak para malak. Nah, betul Allah taala kemudian lahum faqala lahum faqala maka tabu basir Allah taala lahum dak para malaikat tabkitan karena keangkui ma'isab menang-nang. Dalam Allah Ta'ala ada kepada malaikat ambiuni bi asma'iha ambiuni apa ringa oning sambian kat kabala aprenya are nyaman are apa kabala kabarakin ni dak kasengko akhbiruni kabarakin ati bi inni dak kasengko bi asma'iha kalaban banyak nyamanah musammayat perkara-perkara seandi nyamah biasma ihaula il musammayat kalaban nyamanya mana kak disa arwah perkara-perkara senyamain ing kuntum lamun badati bin kepi sodikin arya orang-orang secucur orang-orang secucur kalaban wajaan kalaban keretekah baan sekakeh ki burung wajah Allah tak kira akabai makhluk selebih alim ketimbang ba'aban selebih mulia ketimbang ba'aban kan ketika Allah Ta'ala atabu dak ke malaikat dak ke para malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala ini a'lamu ma la ta'lamun nang baik ban tak tahu aja din apa nyan kok engko akabai khalifah nang bumi apa nyan kok ban tak tahu nang para malaikat kan akrat Allah Ta'ala tak kira akabai makhluk selebih mulja, selebih alim ketimbang ba'abaan. Karena ba'abaan selebih pertama diciptakan ketimbang makhluk itu, ketimbang Adam. Maka ba'abaan selebih tahu. Kita kan sudah punya pengalaman. Ya, dan malaikat. Maka Allah yang Maha mengetahui isi hati para malaikat. Bisikan-bisikan suara hatinya para malaikat Allah Ta'ala mengetahui untuk mendiamkan, untuk membungkam para malaikat. Maka Allah Ta'ala ini pas ngabala deka para malaikat ya ada bareng-bareng tapi bareng-bareng benda-benda apa sakin para malaikat mereka ini kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala atau budak ke malaikat kebala mana bereng persit tengah apa nyaman apa nah, karena malaikat itu punya perasaan lebih mengetahui ya kan cangkelak kan bahwa Allah itu tidak akan menciptakan makhluk yang lebih alim yang lebih mulia daripada kita. Maka untuk mendiamkan atau untuk menegaskan, mendiamkan, membungkam ucapan bisikan suara hati para malaikat kenika Allah Ta'ala mengatakan mencet bentau
Ya kebelenya mana bareng re apa? In kuntum shadiqin. Fi anni mon bande jujur fi anni dalam saungguna sengko nika jan ojan malaikat nika. Fi anni dalam saungguna sengko la akhluqu tak bakal ada yakin sengko lama minkum. Deka selebih alim minkum ketimbang kakeh. Ketimbang tibin kepi. Au annakum atau saungguna tibin kepi ahaqqu bil khilafati lebih berhak bil khilafati kalaban yang kak menjadi khalifah. Wa jawabu syarti penting jawab syarat dalla alaihi ma qablahu nutwakin alaihi ngatas jawab syarat ma qana patabu qablahu sebelumnya jawab syarat. Jadi ketika para malaikat nikah andi keretek jawaban nikah lebih alim lebih mulja ketimbang makhluk sebekal itu yakin Allah Subhanahu wa taala yang kemudian akan diangkat menjadi khalifah yang disebut dengan Nabi Adam. Maka untuk menghilangkan itu semuanya, anggapan perasaan lebih mulia, lebih alim, maka Allah Ta'ala ini kemudian mendatangkan semua benda-benda tanpa terkecuali, semua benda-benda kemudian dihadapkan di hadapan para malaikat. Pasti yakin moncet bean andi keretek ingat aja engkau tahu keretek ban kibur benar keretek bean lebih mulja bean ngocak engkau tak kira akebay makhluk selebih mulja selebih alim ketimbang bean moncet bean dia tahu mencobaan dia lebih alim ketimbang makhluk sebekal ban sengko dia kebai ciptakan ya ada kan bareng mereka pi benda-benda keboleh mana tung persitung apa mencobaan benar di dalam ucapanmu bahwa saya tidak akan menciptakan makhluk yang lebih alim daripada kamu. Kalau kamu betul-betul serius dengan ucapanmu itu ya keboleh nyaman bareng ria apa ya, itu buah kidinga nikah darama para malaikat ajawab qalu ajawab pasara para malaikat subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka maha suci ajunan ya Allah tanzihan kalawan anyat yakin lakada keajunan anil i'tirad dari nantang alaika ing atasin ajunan nyun sepura ya Allah abdina benih keng nentang ajunan maha suci dari segala penentangan abdina keng benih nentang benih nyanggah abdina benih keng protes ini cuman abdina karian itu tak karo neng bumi beda sakebay karo kerosakan sesuai kalaban pengetahuan abdina sesuai kalaban ilmu abdina la ilma lana illa ma 'allamtana la ilma sobung ponapa ilmu lana ikan di abdina saja illa ma kecuali ilmu 'allamtana sampun ngajarakin ajunan nada abdina iya hudaka ka disa ilmu innaka sangkuna ajunan anta ajunan ta'kidun lil kaf kata-kata anta nikah ta'kid makuat lil kaf deka kaf khitab kaf mukhatab sangguna ajunan ya Allah al alim kun ajunan innaka sangguna ajunan anta kun ajunan al alim semaha ngawoningin al hakim tor semaha bijak hakim ini kenapa alladzi la yakhruju say'un an ilmihi wa hikmatihi alladzi perkara la yakhruju tak keluar say'un pun apa situng-situng an ilmihi dari ilmuna Allah wa hikmatihi ban hikmana Allah. Jadi hikmah itu adalah sesuatu yang sesuai dengan ilmunya Allah dan kebijaksanaan Allah. Hikmah hakim ya Allah abdin tak ngawningin abdin tak ngawningin karena malaikat tak bisa menjawab nama-nama benda yang dihadapkan kepada para malaikat tak bisa jawab abdinnya nyaman-nyaman bareng-bareng kadin itu tak oning. Maka Allah Ta'ala qala ta'ala ya Adamu anbi'hum bi asma'ihim falamma anba'ahum bi asma'ihim qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ard wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Allahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به في الدارين آمين.
عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تغوط الرجلان فليتوارى كل واحد منهما عن صاحبه ولا يتحدثا فإن الله يمكث على ذلك رواه أحمد وصححه ابن سكن وابن القطان. An Jabirin dari Sayyidina Jabir radhiyallahu anhu qala atabu basra Sayyidina Jabir qala atabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam basra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dagatabu idza taghawwata ar-rajulani nalakana taghawwata nakanin hajat adua ar-rajulani basra dua orang laki nikah ngalak sikapra nikah ketika orang adua kemudian dalam proses nakanin hajat kela dua insan kenikah laki-laki kenikah atak bentaan curhat ngobrol biasan orang laki napa hukum kenikah khusus ke orang laki enten bisa kena karena bisa kering bini sama pada orang laki. Jadi hukumnya ini bukan hanya kepada laki-laki tapi mengena juga kepada wanita dan anak-anak. Mun bani orang laki dua, orang bini dua pada. Bani orang laki dua, orang bini dua, tapi anak-anak dua pada. Mun beda orang laki dua atau bareng bini dua atau bareng laki situng ben orang bini situng. Kalau senang pernah Puan dua nanti nyawa. Maka ada mah nakanin hajat kalau suami istri. Mon laki bini do rumah. Antar kosong iwan dua nan. Mas daripada kau padeng adua. Aku padeng iya oleh. Tapi ada rumah faliyatawara maka becek saling anotopen kullu wahidin masing-masing dari orang dua laki kela orang laki dua kela minhuma dari keduana rajulani an sahibihi dari kancana faliyatawara maka becek saling notopen kullu wahidin sepen-sepen sitong minhuma dari keduana ar-rajulani an sahibihi dari kancana wala yatahaddasa bencek sampai atapenta pasar kedua rajulani anapa fa innallaha karena sanggunya Allah yang kutubane ketukah Allah ala dzalika ing atasen enggak bisa kelakuan adua berjemaah ataupun tak berjemaah perempuan adua. Rawahu riwayatakin hudaka hadis Ahmadu basara Imam Ahmad wa sahahahu Ibnu Sakan wa Ibnu Al-Qattan. Jadi hadis nikah mengatakan bahwa ketika seseorang laki-laki, dua orang laki-laki ataupun dua orang wanita ataupun dua orang anak-anak atau sebaliknya orang laki ben orang bini. Orang laki benak kanak, orang bini benak kanak ini kada hukum. Sehingga mon dua sosok manusia ini ning sungai atau di tempat dua secara umum maka hendaklah antara satu dengan yang lain saling menutupi kemaluannya jangan dipamerkan ya tong di Maria dibanding apa ya tutup ya tutup saling nutupin antara satu dan lain. Boleh tahadasa. Yang kedua, saling abenta. Mbak ini. Di mana ini? Ada yang di luar. Ban. Oh, mereka kuatir mu. Terus satu. Iya, ayo tabu cuk umi tahu nah. Apa ini? Bener mana. Jangan ada abenta ngaji ji. Tak boleh ji. Ya. Jadi tak boleh abenta ya. Makruh lagi. Jangan berbicara ketika kenapa?
nekanin hajat makroho koma abentan nalai karena akemi atau A2 A1 atau A2 makro coba dalam coba iya coba mungkin katanya boleh kalau kinaing serang makin keluar orang dengan tuh berarti ya. Jadi mau apa ya ada ya ore ore yo makro aja makro ini kenapa makro nih kak oleh elakon nih cuman kalau seandainya tidak dikerjakan oleh gencer jadi oleh lakonin aku tadi oleh woi long di apa kuning woi tuh deh tolong bersenyum oleh nggak aja tapi kalau seandainya tidak berbicara itu berpahala niat mau dilakonin tak oleh tusen tak apa tak oleh tusen tapi kalau seandainya tidak dikerjakan oleh genceran gitu ini kan makro yang menutupin aurat ini wajib hukum ini makro boleh nutupin jadi kalau menutupi aurat itu hukumnya wajib coba tahu jangan dipamerkan apalagi dipertontonkan pon mau bodoreng ulok salam darah bisa jawab. Jadi kalau kita dalam keadaan 1 atau 2, kalau ada orang kemudian panggil salam, cek jawab. Mau nang jedeng tak kira? Tak kira orang mas ulok salam. Assalamualaikum. Bodoreng dalam. Tak kira aja. Ada saya kata mau perpan orang juk toju ini sanggunin juk tojuan biasa. Ternyata akemi ceprek. Beda orang jamaah umpamana jaulah silaturahim ya kan pas berdua pak dia tujuan kerja nemu sasaran lah nemu sasaran silaturahim lah kentering perpan ngatep kan kebero umpamana zaman acilin gede si bapak atep kan ka berada aja sambil tujuan biasa padahal ada kami cepret kan coba keseman, assalamualaikum, assalamualaikum pak, ada satu rahim pak, oh boleh wah, oh berpandil gendalan juga, dalam mah, mohon perpaan ternyata pas tepak keambian saya nggak kenikah, cak jawab salam assalamualaikum, cak jawab waalaikumsalam, mana pak? Kami nah saya jawab benih wajib waktu ini tak wajib aja pesalam makro malah jadi kan ngelok salam sunnah aja wajib tapi kalau orang panggil salam pada saat kita atau orang yang dikasih salam itu perpan asitum A2 tak wajib aja jawab malah hukum makro benih wajib karena nggak makro apa orang atau ketika situng A2 karena semacam enggak gini sikap seperti itu seagabayan pegela Allah Ta'ala perpancik tuh kan Allah Ta'ala jadi Allah Ta'ala ini ketukah pas ngabos beda orang 2 nang sungai tak kantor sampai kok rowan salah lagi boleh udah lagi berapa 2 cek tuh kan Allah Ta'ala beda kincu itu saya saking babon malah cek kincu banget sentem culun tak takut soalnya jadi kondisi seperti itu ini ke kondisi Allah Ta'ala cek tukana muktun ini kan marah yang begitu marah beda godop ini kan lebih ringan daripada muktun muktun ini kan cek tukana Allah Ta'ala ini kan cek tuh karena sangat marah
mon bughdun ghadab, ya kan? Ghadab Allah Ta'ala marah. Tapi kalau muktun Allah sangat marah. Lah, kondisi seperti itu, dua orang yang dalam keadaan sama-sama buang hajat pas petah-petah ini ke kondisi Allah Ta'ala ini ke cek tuh kana cek lagon ini pon an Abi Qatadah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yamassanna ahadukum dzakarahu bi yaminihi wa huwa yabulu wa la yatamassah binal khala'i bi yaminihi wa la yatanaffasu fil ina'i muttafaqun alaihi wal lafdhu li muslimin. An Abi Qatadah dari Sayyidina Abi Qatadah radhiyallahu anhu qala atabu basara Abi Qatadah qala atabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam basara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tabuna Rasulullah la yamassanna cek nyeting ongku ahadukum salasitu ngatibin kafi dzakarahu da kadza kara salasitu ngatibin kafi ahadukum cek sampai nyeting cek nyeting ongku ahadukum pasara salasitu ngatibin kafi dzakarahu da kadza kara tibin kap dzakarahu da kadza kara ahadukum biyaminihi kalaban tanang kanana ahadukum wa huwa halatining ahadukum yabulu panika akemi wala yatamassaban ka istinja akela pasera ahadukum minal khala'in dari minal khala'i dari WC biyaminihi kalaban tangan kanana ahadukum wala yatanaffasu fil ina ban ja'a nafas pasar ahadukum fil ina'i dalam tabta aing muttafaqun alaih wal lafdhu li muslimin. Jadi ngantoni kan pada telok hukum, telok kasus. Pertama ada benar Rasulullah mohon mbak nagemi kalau cek kosong aku isi tanang se kanan cak gela kalaban tangan se kanan akemi dua cek ngakui tangan se kanan. Nikah makroh apa oleh yang makroh. Bagaimana hukum kalau seandainya orang itu bersuci dari BAK BAB dengan tangan kanan? Hukum ada apa? Oleh makroh, okay. Makroh. Kemudian wala yatanaffasu fil ina. Cak nafas, caknya baneng beda aing. Jadi mau berpan minum di gelas loh. Caknya apa berpan minum ya? Ya. Makeluarnya bah, benih-benihnya bagi makeluarnya bah. Wala yatanaffasu ban cak makeluarnya bah fil ina'i dalam beda aing. Berpan minum. Jadi uapan mulutnya itu masuk ke dalam sebetulnya aing gini kah? Ini kelarangan. Kenapa? Karena yang keluar dari mulut itu ini kan ada racun. Yang masuk ke aing sebenarnya itu betul gini kan? Itu akan bercampur racun sekeluar dari namanya sekeluar dari colok. Dan racun ini kayak yang akan mengakibatkan orang itu terkadang pelengen, pokoknya coba penyakit, pelengen, mual, mabuan, mualan, pelengen, bahkan bisa ekepatih. Jadi keluarnya bah ketika minum.
Minum deh. Minum deh. Lepas. Jadi lepas wadah aingnya keluarnya ada. Contoh ini kan larang ya. Soalnya apa kak? Larangan pertama adalah dilarang bercebok melalui tangan kanan. Soalnya tangan kanan itu biasanya yang biasa digunakan, bukan yang biasa, memang digunakan untuk memakan makanan. Minum dengan tangan kanan, memakan dengan tangan kanan. Mempas tangan kanan gelak gini kak, masih kebaik cebok. Tako. Nah, ini kak, tako. Ketika ngakan pas enggak. Oh, ya gelak nyeding anu ini. Aduh. Tako nasi itu ada pas aube kuning. Ay, mak kuning. Pas saya buang deh. Padahal nasi. Aku bayan enggak. Nah, ini kasih tak kole. Jadi sebab larangan enggak gini kan. Yang pertama karena memuliakan. Karena tangan kanan ini mulia. Digunakan untuk